Sejarah singkat Jembatan Ampera Palembang, Sumatera Selatan. Jembatan Ampera adalah sebuah jembatan di kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Jembatan Ampera, yang telah menjadi semacam lambang kota, terletak di tengah-tengah kota Palembang, menghubungkan daerah seberang Ulu dan seberang Ilir yang dipisahkan oleh Sungai Musi. Jembatan Ampera merupakan ikon kota Palembang yang paling terkenal. Nama resmi Jembatan Ampera, Amanat Penderitaan Rakyat. Nama lain Jembatan Bung Karno tahun 1965 sampai tahun 1966. Diresmikan tanggal 30 September tahun 1965. Struktur, panjang jembatan 1177 meter, lebar 22 meter, bagian tengah 71,90 meter. Berat 944 ton dan dilengkapi pembandul seberat 500 ton. Semua bagian tengah bisa diangkat agar kapal-kapal besar bisa lewat, namun sejak tahun 1970 bagian tengah sudah tidak dapat diangkat lagi. Bandul pemberatnya pada tahun 1990 dibongkar karena dikhawatirkan dapat membahayakan. Tinggi jembatan ini 11,5 meter dari atas permukaan air. Tinggi menara 63 meter dari permukaan tanah dan jarak antara menara 75 meter. Sejarah. Ide untuk menyatukan dua daratan di kota Palembang, seberang Ulu dan seberang Ilir, dengan jembatan, sebetulnya sudah ada sejak zaman Gemeente Palembang, tahun 1906. Saat jabatan wali kota Palembang dijabat Lekoh de Ville, tahun 1924. Ide ini kembali mencuat dan dilakukan banyak usaha untuk merealisasikannya. Namun, sampai masa jabatan Lekoh berakhir, bahkan ketika Belanda hengkang dari Indonesia, proyek itu tidak pernah terrealisasi. Pada masa kemerdekaan, gagasan itu kembali mencuat. DPRD Peralihan Kota Besar Palembang kembali mengusulkan pembangunan jembatan kala itu. Disebut Jembatan Musi dengan merujuk nama Sungai Musi yang dilintasinya. Pada sidang pleno yang berlangsung pada tanggal 29 Oktober tahun 1956. Usulan ini sebetulnya tergolong nekat sebab anggaran yang ada di kota Palembang yang akan dijadikan modal awal hanya sekitar Rp30.000. Pada tahun 1957, dibentuk panitia pembangunan, yang terdiri atas penguasa perang Komando Daerah Militer 4 Sriwijaya, Harun Sohar, dan Gubernur Sumatera Selatan, H.A. Bastari, pendampingnya, Wali Kota Palembang, M. Ali Amin, dan Indra Kaya. Tim ini melakukan pendekatan kepada Bung Karno agar mendukung rencana itu. Usaha yang dilakukan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Palembang, yang didukung penuh oleh Kodam 4 Sriwijaya ini kemudian membuahkan hasil. Bung Karno kemudian menyetujui usulan pembangunan itu. Karena jembatan ini rencananya dibangun dengan masing-masing kakinya di kawasan 7 Ulu dan 16 Ilir, yang berarti posisinya di pusat kota. Bung Karno kemudian mengajukan syarat, yaitu penempatan boulevard atau taman terbuka di kedua ujung jembatan itu. Dilakukanlah penunjukan perusahaan pelaksana pembangunan, dengan penandatanganan kontrak pada tanggal 14 Desember tahun 1961. Dengan biaya sebesar $4.500.000 Amerika Serikat, kurs saat itu, $1 Amerika Serikat sama dengan Rp200. Pembangunan jembatan Ampera dipusatkan di wilayah hilir yang merupakan kawasan pusat kota, terutama kawasan 16 Ilir. Sewaktu pembangunan jembatan Ampera, banyak sekali bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang dibongkar. Salah satunya pusat perbelanjaan terbesar Matahari atau D-Zone, kantor listrik OGEM, dan Bank ESCOMPTO. Bangunan peninggalan Belanda yang tidak dibongkar hanya menara air atau water leading yang sekarang digunakan sebagai kantor wali kota. Di bagian hulu, banyak perumahan penduduk yang juga ikut dibongkar. Pembangunan jembatan ini dimulai pada bulan April tahun 1962, setelah mendapat persetujuan dari Presiden Soekarno. Biaya pembangunannya diambil dari dana pampasan Perang Jepang. Bukan hanya biaya, jembatan ini pun menggunakan tenaga ahli dari negara tersebut. Pada awalnya, jembatan ini dinamai Jembatan Bung Karno. Menurut sejarawan Johan Hanafiah, pemberian nama tersebut sebagai bentuk penghargaan kepada Presiden RI pertama itu. Bung Karno secara sungguh-sungguh memperjuangkan keinginan warga Palembang
untuk memiliki sebuah jembatan di atas Sungai Musi. Peresmian pemakaian jembatan dilakukan pada tahun 1965, sekaligus mengukuhkan nama Bung Karno sebagai nama jembatan. Pada saat itu, jembatan ini adalah jembatan terpanjang di Asia Tenggara. Setelah terjadi pergolakan politik pada tahun 1966, ketika gerakan anti-Soekarno sangat kuat, nama jembatan itu pun diubah menjadi Jembatan Ampera Amanat Penderitaan Rakyat. Sekitar tahun 2002, ada wacana untuk mengembalikan nama Bung Karno sebagai nama Jembatan Ampera ini. Tapi usulan ini tidak mendapat dukungan dari pemerintah dan sebagian masyarakat. Keistimewaan. Pada awalnya, bagian tengah dan bagian belakang dan bagian depan badan jembatan ini bisa diangkat ke atas agar tiang kapal yang lewat di bawahnya tidak tersangkut badan jembatan. Bagian tengah jembatan dapat diangkat dengan peralatan mekanis. Dua bandul pemberat masing-masing sekitar 500 ton di dua menaranya. Kecepatan pengangkatannya sekitar 10 meter per menit dengan total waktu yang diperlukan untuk mengangkat penuh jembatan selama 30 menit. Pada saat bagian tengah jembatan diangkat, kapal dengan ukuran lebar 60 meter dan dengan tinggi maksimum 44,50 meter, bisa lewat mengarungi Sungai Musi. Bila bagian tengah jembatan ini tidak diangkat, tinggi kapal maksimum yang bisa lewat di bawah jembatan Ampera hanya 9 meter dari permukaan air sungai. Sejak tahun 1970, aktivitas turun naik bagian tengah jembatan ini sudah tidak dilakukan lagi. Alasannya, waktu yang digunakan untuk mengangkat jembatan ini dianggap mengganggu arus lalu lintas di atasnya. Pada tahun 1990, kedua bandul pemberat di menara jembatan ini diturunkan untuk menghindari jatuhnya kedua beban pemberat ini. Itulah lebih kurangnya sejarah Jembatan Ampera Palembang, Sumatera Selatan. Terima kasih sudah menonton. Mohon bantuannya subscribe, like dan share.